Kecemasan atau ansietas adalah suatu perasaan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan ketegangan pada seseorang. Kecemasan ini bisa wajar atau dikatakan normal, bisa juga mengalami gangguan. Sebenarnya kecemasan merupakan antisipasi seseorang terhadap situasi atau pengalaman atau kondisi yang membuatnya cemas. Saya adalah Dr. Surilena, akan menjelaskan mengenai kecemasan pada orang tua yang juga bisa menimbulkan kecemasan pada anak-anaknya. Sekarang kita mau mengetahui dulu apa itu kecemasan atau yang dinamakan orang mungkin dikenal dengan namanya ansietas. Ya, kecemasan itu merupakan suatu gangguan ya atau suatu keadaan yang wajar yang bisa dijumpai pada masyarakat umum. Nah, tapi kesadaran tentang kesehatan mental masih cenderung rendah di Indonesia. Kenapa? Karena mereka masih malu, stigma, atau takut dikucilkan, atau takut dikatakan sebagai seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan apakah itu yang dinamakan cemas atau ansietas dan apa yang dinamakan dengan serangan panik atau panic attack. Ya, karena keduanya hampir mirip tapi ternyata berbeda. Nah, sekarang kita tahu dulu apa itu ansietas atau kecemasan. Ansietas atau kecemasan itu adalah suatu gejala di mana seseorang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau ketegangan. Ya, kecemasan ini sebenarnya adalah terkait dengan seseorang sedang mengantisipasi terhadap situasi, pengalaman, atau peristiwa yang membuatnya stres. Nah, gejala psikologis yang lain yang bisa timbul dari kecemasan ini, selain tadi kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, adalah akan mengalami kesulitan tidur. Ya, kemudian juga bisa mengalami gangguan dalam fokus dan konsentrasi dalam bekerja sehari-hari. Dan juga kecenderungan menjadi mudah lupa, tapi bukan pikun. Di sini karena sulit konsentrasi dan gangguan dalam berfokus. Ansietas atau kecemasan munculnya bisa bertahap. Ya, mulai dari ringan, sedang, dan bahkan bisa makin berat dan bisa berlanjut menjadi lama. Nah, dari kecemasan ini, seseorang yang mengalami kecemasan bukan hanya tadi gejala psikologis yang cemas, takut, khawatir, tapi juga menimbulkan gejala-gejala fisik. Nah, ini sering tanpa disadari bahwa orang itu mengalami kecemasan. Seperti apa gejala fisiknya? Misalnya suka gemetaran, badan berkeringat dingin. Nah, yang paling banyak ini adalah berdebar-debar. Juga keluhan lambung yang tidak sembuh-sembuh seperti mual, muntah, diare, ya, bahkan nyeri. Nah, nyeri di mana? Bisa di otot leher, otot bahu, dada, perut, kepala, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa gejala-gejala fisik yang timbul dari kecemasan. Nah, tadi saya bilang bahwa kecemasan itu bisa menimbulkan berlanjut menjadi gangguan cemas. Nah, kapan sih seseorang dikatakan mengalami gangguan cemas? Nah, apabila ada dua gejala, yaitu gejala psikologis dan gejala fisik. Seseorang yang mengalami gangguan cemas bisa datang ke terapis atau dokter, itu bisa dengan keluhan psikologisnya atau bisa juga dengan keluhan fisik. Gimana dengan keluhan psikologisnya? Dia akan datang karena mengalami kecemasan, kegelisahan, ketakutan, dan ketegangan yang timbulnya secara berlebihan. Dia juga tidak tahu kenapa ini terjadi dan sulit sekali mengendalikan keluhan-keluhan ini. Bahkan keluhan-keluhan psikologis ini bisa diikuti dengan gangguan lain. Apa? Yaitu adalah gangguan tidur yang mungkin kita kenal dengan nama insomnia, susah mengawali tidur, sering terbangun lebih awal, atau tidak tidur sama sekali. Juga bisa menimbulkan gangguan fokus dan berkonsentrasi. Jadi dalam bekerja dia mengalami disfungsi, ya. Jadi dia tidak bisa berfokus dengan baik, ya. Jadi pekerjaannya menjadi banyak yang tertunda, bahkan menjadi gangguan memori, jadi lupa tapi bukan pikun. Ya, ini bagian karena dia terlalu cemas berlebih dan juga bisa menimbulkan muatan emosi lain selain cemas, jadi mudah marah. Ya, ini adalah keluhan psikologis yang muncul pada gangguan kecemasan. Nah, bisa juga tadi saya katakan datang dengan keluhan fisik, bukan keluhan psikologis. Apa keluhan fisiknya?
Yang paling banyak terdapat adalah mengeluh berdebar-debar. Wah, rasanya jantung seperti mau copot, ya. Kemudian badannya gemetaran atau tangannya bergetar. Berkeringat dingin, ini juga sering banyak dikeluhkan, ya. Atau merasa panas dingin padahal tidak demam, ya. Kemudian apalagi yang sering? Biasanya adalah keluhan lambung yang tidak sembuh-sembuh, seperti mual, muntah, diare, ya seperti orang sakit lambung. Nah, di mana di sini harus dulu dilakukan pemeriksaan oleh ahlinya bahwa memang bukan kondisi fisik. Nah, ini adalah dasarnya adalah karena kondisi psikologis. Ya, kadang-kadang juga bisa datang misalnya dengan telinga berdenging, seperti misalnya dikatakan tinnitus namanya, ya. Nah, sesak nafas. Nah, sesak nafasnya bukan seperti orang yang misalnya asma gitu ya. Ini sesak nafasnya seperti tiba-tiba rasa tercekik di lehernya. Ya, ini hanya terjadi beberapa detik tapi bisa berkali-kali. Nah, keluhan-keluhan ini baru dapat dikatakan gangguan kecemasan bila kejadiannya setiap hari itu terus-menerus berlangsung minimalnya adalah 6 bulan. Ya, kadang ada yang berlangsung hanya 1 bulan, nanti yang dinamakan namanya gangguan panik. Ini merupakan bagian dari gangguan kecemasan. Nah, kalau dikatakan gangguan cemas, tadi sudah ada klinisnya seperti apa, onset waktunya berapa lama, juga harus memenuhi syarat, yaitu adalah bahwa kondisi ini, ya, tadi psikologis dan fisiknya, itu menimbulkan penderitaan buat dia, rasa tidak nyaman, bahkan mengganggu aktivitas sehari-harinya, yang bekerja jadi terganggu, ya, tidak bisa bekerja dengan baik, yang pelajar menjadi pendidikannya, akademiknya menjadi terganggu karena tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi, ya, bahkan aktivitas sehari-hari. Itulah namanya gangguan kecemasan. Tadi kita sudah membicarakan apa itu gangguan kecemasan atau anxiety, ya. Sekarang kita kenali dulu apa sih jenis-jenis gangguan kecemasan yang paling sering dijumpai di layanan dokter, ya, baik itu layanan dokter umum maupun layanan dokter kesehatan mental, yaitu psikiater, ya. Yang paling dijumpai adalah paling sering pertama, ya, itu namanya adalah gangguan cemas menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder atau disingkat dengan nama GAD. Nah, orang yang mengalami ini, ya, kecemasannya itu sepanjang hari, terus menerus berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Biasanya yang menjadi preokupasi dari kecemasannya itu adalah tentang situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya anaknya terlambat pulang, udah berpikirnya negatif, udah cemasnya luar biasa, ya, berpikir yang jelek, wah anak saya kenapa nih, kecelakaan atau mampir di mana. Jadi tentang kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, sekarang yang kedua apa gangguan cemas yang paling sering? Yaitu adalah gangguan panik. Nah, ini juga banyak nih yang dijumpai pada saat ini, yaitu suatu rasa cemas yang timbulnya tiba-tiba, tidak bisa diprediksi, ya, kapan saja, di mana saja. Lagi menyetir mobil, senang-senang, lagi mendengar lagu, bernyanyi, tiba-tiba dok 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 dok, dadanya berdebar-debar, keringat dingin, rasa cemas yang berlebihan. Nah, inilah yang dinamakan gangguan panik. Ya, biasanya orang dengan gangguan panik ini datangnya tiba-tiba, bisa tengah malam lagi tidur jadi ke unit gawat darurat, ya. Nah, kemudian gangguan cemas lainnya apa? Yaitu namanya adalah fobia. Nah, ini juga banyak saat ini dijumpai. Fobia ini ada dua, ada fobia sosial, ada fobia spesifik. Apa itu fobia sosial? Ya, jadi orang yang mengalami fobia sosial itu adalah mengalami kecemasan, ketakutan, ketegangan apabila di dalam ruangan yang banyak orangnya, ruangan yang ramai. Ya, nah, cemas ini hanya muncul saat dia terpapar dengan situasi ini. Jadi timbul perasaan, wah, saya diperhatikan orang nggak ya? Saya dinilai orang nggak ya? Jadi rasa cemasnya, ya, gejala psikologis maupun fisiknya hanya muncul saat dia terpapar. Tapi kalau dia tidak terpapar dengan situasi orang yang banyak, ruangan yang terbuka besar, ya, dia tidak mengalami gejala-gejala kecemasan, ya. Nah, kalau fobia spesifik apa? Nah, ini lain lagi. Ini spesifik artinya khusus. Misalnya, orang yang takut di tempat gelap sendirian, takut di tempat tinggi, ya, takut melihat darah, misalnya, ya, takut melihat hewan-hewan tertentu. Nah, ini adalah namanya fobia spesifik. Tapi kasus ini agak jarang, yang lebih banyak adalah fobia sosial. Oke, apalagi gangguan cemas yang banyak dijumpai di layanan kesehatan dokter? Yang lanjut adalah
gangguan obsesif kompulsif ya. Ini sering mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat saudara atau teman gitu ya. Nah, biasanya kalau gangguan cemas ini pikirannya, perilakunya berulang-ulang tentang suatu hal ya. Biasanya temanya ada tuh tentang kebersihan. Jadi megang apa langsung cuci tangan. Jadi rasa takut tertular penyakit ya. Atau yang kedua temanya adalah yaitu menghitung ya. Kalau menghitung uang nih bisa berkali-kali, rasa belum yakin, takut salah ya. Atau misalnya apa? Mengecek. Nah, siapa nih ibu-ibu atau bapak-bapak kalau malam menjelang tidur mengecek pintu sampai beberapa kali, bisa 10 kali, rasa tidak yakin sudah terkunci atau belum ya. Misal remote mobil mengeceknya beberapa kali. Nah, ini adalah dari obsesif kompulsif ya. Nah, tapi biasanya orang dengan obsesif kompulsif datang ke dokter itu bukan mengatakan saya mengecek beberapa kali, bukan, tapi adalah mengeluhkan tadi rasa ada ketakutan, kecemasan yang berlebih. Yang disadari itu tidak benar, tapi dia tidak tahu kenapa, bagaimana mengendalikannya ya. Kemudian gangguan cemas lain apa? Yang terakhir adalah namanya post traumatic stress disorder atau kita kenal namanya PTSD ya. Jadi di sini ada kecemasan ya, karena apa? Karena ada pikiran perasaan yang cemas tentang peristiwa yang dialami yang traumatik. Misalnya dia mengalami kecelakaan lalu lintas ya, atau menjadi korban misalnya perampokan ya, atau melihat situasi seseorang sedang mengalami kekerasan fisik. Nah, itu bisa flashback kembali di dalam pikiran dan perasaannya sehingga menimbulkan kecemasan pada orang tersebut. Jadi penyebabnya jelas ada peristiwa traumatik. Oke, kita sudah mengenali jenis-jenis gejala gangguan kecemasan ini ya. Sekarang kita pengen tahu nih, apa sih penyebab dari gangguan cemas pada seseorang? Ya, yang kita bicarakan kali ini adalah kegangguan kecemasan pada remaja dan dewasa dan lansia ya. Nanti baru kita bahas lebih lanjut mengenai kecemasan pada anak. Oke, penyebabnya apa sih seseorang bisa mengalami gangguan kecemasan? Banyak faktor. Bisa dalam dirinya sendiri, internal, bisa juga karena pengaruh luar. Apa pengaruh dari dalam dirinya sendiri? Nah, banyak belakangan ini mengatakan atau sebelumnya orang-orang banyak mengatakan bahwa kalau gangguan cemas itu penyebabnya ada jelas penyebabnya ya, stresor yang jelas. Tapi ternyata di dalam diri orang itu sendiri bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Apa? Nah, kita tahu kita punya bagian yang penting di dalam tubuh kita, yaitu adalah otak. Ya. Nah, bagian tengah otak itu ada namanya sistem limbik. Nah, sistem limbik ini ada organ-organ yang berperan seperti amigdala, ya, sistem limbik, hipokampus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah merupakan pusat otak pengatur perilaku dan emosi seseorang. Nah, di situ pula adalah menghasilkan zat kimia yang berperan dalam pengaturan emosi dan perilaku yang dinamakan serotonin dan adrenalin. Nah, pada keadaan kecemasan, serotonin dan adrenalin inilah tinggi. Nah, ini nanti yang berkaitan dengan pengobatan. Kenapa? Seseorang dengan gangguan cemas perlu obat. Karena ternyata ada ketidakseimbangan serotonin dan adrenalin di otaknya. Ya, selain itu apalagi nih penyebabnya? Faktor keturunan. Walaupun gangguan cemas bukan penyakit keturunan, tapi apabila ya di dalam keluarga salah satu anggota keluarga dari pihak ayah kah, dari pihak ibu ada yang mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental lainnya, punya resiko 5 kali untuk mengalami gangguan kesehatan mental, khususnya gangguan cemas ini ya. Oke, faktor lain apa nih selain tadi keturunan dan gangguan fungsi otak? Yaitu adalah temperamen dan karakter seseorang. Kita semua punya temperamen, punya karakter yang kita bawa ya, yang kita peroleh dari hasil sehari-hari dalam kehidupan kita. Nah, biasanya seseorang yang karakternya pencemas, ya, karakternya yang pemalu, karakternya yang bisa sangat tergantung, ragu-ragu, itu mudah sekali menyebabkan gangguan cemas. Kemudian apalagi? Penyakit fisik kronis. Seseorang yang punya penyakit fisik yang akan berlanjut terus-menerus seperti asma, epilepsi atau yang kita kenal ayan, penyakit gondok, penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu juga memudahkan terjadinya gangguan cemas. Nah, kita sudah bahas tadi dari faktor dalam diri orang itu sendiri. Bagaimana yang eksternal dari luar nih, ya?
Seseorang yang pernah mengalami misalnya trauma, tadi saya pernah sebutkan trauma kecelakaan kah, ya, trauma perampokan kah, atau mengalami kekerasan fisik dan seksual, ya, dari kecil, ya, atau saat ini, gitu ya. Atau misalnya pada waktu kecil sering mengalami bully dari teman sebayanya kah, dari lingkungan keluarganya kah, itu juga bisa menyebabkan gangguan cemas, ya. Jadi banyak nih faktornya. Juga faktor apa lagi? Yaitu adalah pola asuh orang tua. Ini sangat penting sekali. Selain pola asuh orang tua, relasi keluarga yang tidak harmonis. Ya, kenapa? Karena pola asuh orang tua dan relasi keluarganya yang akan membentuk temperamen dan karakter seseorang. Ya, bagaimana karakternya nanti? Apakah menjadi pemberani, ya, motivasinya tinggi, atau yang pemalas, penakut? Ya, ini semua adalah penting sekali. Ya, ada beberapa pola asuh yang sangat bisa membentuk karakter seseorang. Misalnya otoriter, orang tuanya terlalu memaksakan kehendaknya tanpa melihat kemampuan anaknya. Semua serba ditentukan dan diatur, ya. Atau yang neglect, dibiarkan anaknya. Jadi anak bingung mana yang baik dan mana yang tidak, ya. Ini juga bisa menyebabkan gangguan kecemasan, ya. Apalagi nah ini biasanya nih pada remaja nih atau dewasa muda, ya. Yang kita kenal banyak sekarang adalah obat-obat terlarang, ya, yang dikatakan buat tenang nih, buat bisa tidur, ya, padahal itu termasuk golongan narkotika, ya. Atau orang yang nih, nah biasanya pada remaja atau ibu-ibu atau bapak-bapak nih sering sekali mengkonsumsi kafein. Nah itu batasilah, karena itu juga bisa mencetuskan terjadinya gangguan kecemasan, ya. Kafein itu ada di mana? Ada di teh, ada di kopi atau soft drink, ya. Dan bahkan alkohol, walaupun dikatakan wine itu menenangkan, tapi hati-hati, itu juga bisa merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan kecemasan, ya. Oke. Nah, itu adalah faktor-faktor penyebabnya tuh, ya. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan hari ini, yaitu bahwa tadi gangguan kecemasan pada orang tua bisa berdampak pada gangguan kecemasan pada anak. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu, gitu ya? Nah, gangguan kecemasan pada orang tua itu otomatis, ya, akan mempengaruhi pola asuhnya terhadap anaknya, relasinya terhadap anaknya, ya. Tanpa disadari, orang tua yang mengalami gangguan kecemasan menjadi tidak maksimal dalam merawat dan mengasuh anak-anaknya, ya. Dia cenderung akan melindungi terlalu berlebihan, terlalu otoriter, terlalu overprotective. Ya, anaknya yang sudah mulai menjelang remaja atau yang sudah besar masih dianggap sebagai anak kecil, ya. Jadi kecemasan-kecemasan itulah yang tanpa sadar seperti ditularkan kepada anaknya. Tapi bukan ditularkan, ya. Ini bukan penyakit menular, tapi anak itu tumbuh berkembang melihat, merasakan dan mengambil nilai-nilai moral dari orang tuanya. Nah, itu yang ditanamkan yang nanti akan membentuk adalah kepribadian atau karakter seseorang, ya. Tadi juga kan salah satu penyebabnya adalah karakter yang bisa menyebabkan gangguan kecemasan. Jadi bisa mempengaruhi perkembangan anak tanpa disadari, ya. Anak menjadi kurang percaya diri, ya, menjadi pemarah, pemalu, dan sangat tergantung. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah merasakan atau anak ibu atau bapak, ya. Misalnya nih, ya, anak itu lengket terus di tangan ibu bapak. Ya, terus kalau ketemu orang bersembunyi di belakang badan ayah ibunya, ya, ketemu orang suruh beri salam tidak berani, malu menutup mukanya atau menundukkan wajahnya. Nah, itu yang bisa terjadi, ya. Itu adalah gangguan perkembangan pada anak. Terbentuknya karakter-karakter seperti itulah yang bisa menimbulkan gangguan kecemasan pada anak, ya. Oleh karena itu, kalau kita orang tua nih mengalami gangguan kecemasan, segera untuk berobat, ya, karena bisa berdampak pada gangguan kecemasan pada anak. Nah, gangguan kecemasan pada anak beda dengan gangguan kecemasan tadi pada orang dewasa. Ya, apa yang bisa terjadi? Gangguan cemas perpisahan. Artinya apa? Anak tidak pernah mau lepas dari orang tuanya. Bahkan ke sekolah pun orang tua ikut sekolah, duduk di sampingnya. Kalau enggak, anak tidak mau sekolah. Akibatnya penolakan sekolah. Ya, kemudian apa lagi? Yang tadinya tidak mengompol jadi mengompol, atau mengompol tidak berhenti-berhenti padahal sudah diterapi nggak bisa, ya, itu mengompol terus padahal umurnya sudah mau remaja, ya. Bahkan anak bisa gangguan tidur nih. Nah, gangguan tidur yang paling banyak kita jumpai pada anak apa, ya, yaitu tidurnya jadi pagi, menjelang pagi baru tidur. Apalagi sekarang dengan pengaruh gadget, ya, tambah lagi tidak bisa tidur.
Ya, gangguan belajar tadi, sulit konsentrasi dan fokus. Ya, bisa fobia dengan lingkungan yang ramai karena tidak percaya diri anak itu. Ya, juga bisa menimbulkan gangguan makan. Ya, semua ini adalah berdampak. Oke, nah sekarang nih, tadi kan kita sudah membahas nih ya penyebab gangguan kecemasan pada remaja, dewasa atau lansia. Nah, bagaimana nih pada anak-anak kecemasannya? Tadi salah satunya kan adalah disebabkan oleh orang tuanya yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, apalagi ya pola asuh sudah pasti tadi sudah disebutkan bisa mengganggu pembentukan karakter daripada si anak. Ya, relasi keluarga yang kita bisa bayangkan ayah ibu ribut terus ya, bahkan secara fisik ya, teriak-teriak itu juga bisa menimbulkan kecemasan pada anak ya. Kemudian apa? Ikatan nih, ibu yang tadi terlalu menguasai anak ya, akhirnya anak menjadi tergantung, tidak bisa lepas apa-apa ibu, apa-apa bapak gitu ya. Ini juga bisa menimbulkan gangguan kecemasan pada anak yang nanti akan berlanjut namanya gangguan cemas perpisahan. Ya, anak yang mengalami bully, nah apalagi anak tidak bisa menyampaikan perasaan ketakutannya ini pada orang tua karena takut dimarahi oleh orang tua, ya, ini juga menyebabkan kecemasan pada anak. Ya, kekerasan fisik dan seksual yang dialami sejak kecil biasanya ini dilakukan oleh orang-orang terdekat dari si anak sehingga anak tidak berani mengungkapkannya. Ya, kemudian apalagi, misalnya pindah sekolah, ini lagi banyak juga kasusnya. Orang tua dengan gangguan cemas, kemudian karena kondisinya pindah rumah atau pindah sekolah, ya. Nah, anak membutuhkan adaptasi nih, ya. Teman-teman baru lagi, lingkungan sekolah baru lagi, dan bahkan kalau anak tidak bisa beradaptasi dengan baik, bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Oke? Nah, kita sudah membahas tadi apa itu gangguan kecemasan, apa itu penyebabnya, bagaimana pada orang dewasa ke anaknya bisa menimbulkan gangguan kecemasan. Sekali lagi bukan ditularkan ya, tapi anak bisa merasakan hal tersebut. Oke. Nah, sekarang gimana nih gejala kecemasan pada anak nih? Sama nggak sih sama orang dewasa atau lansia? Ya, gejalanya sama, keluhan fisik dan psikologis. Tapi kita tahu nih, anak kan tidak mudah menyampaikannya secara verbal, ya. Jadi penyampaiannya gimana? Nah, orang tua harus bisa mengobservasi. Dalam bentuk apa nih? Satu, dalam bentuk perubahan emosi dan perilaku. Kedua, ya, interaksi sosial anak itu menjadi berubah. Ketiga, masalah dalam belajar, karena kita tahu dunia anak-anak selain di rumah adalah di sekolah atau belajar. Ya, terus ketiga, perubahan pola makan dan tidur. Ya, keempat, adanya banyak keluhan-keluhan fisik yang mungkin Bapak Ibu pernah kenal adalah namanya psikosomatik pada anak. Ya, perubahan emosinya dan perilakunya seperti apa? Kalau Bapak Ibu menempatkan anak Bapak Ibu jadi yang tadinya tenang, yang tadinya banyak bicara, ya, yang tadinya sabar, sopan, berubah menjadi rewel, menjadi mudah nangis, ya, mudah marah-marah, ya, perilakunya yang tadinya sopan menjadi kasar, teriak-teriak, membantah, ya. Nah, kemudian ada tadi adalah gangguan belajar, kok prestasi akademiknya makin turun. Nah, itu harus dipikirkan tuh adanya kemungkinan kecemasan pada anak kita, ya. Kemudian apalagi? Tadi interaksi sosial, jadi dia nggak berani kumpul-kumpul sama temannya, lebih banyak melihatin teman-temannya bermain, ya. Jadi dia tidak ikut mau bergaul, dia merasa nggak percaya diri, merasa takut ditolak, ya, merasa takut tidak mampu bergaul. Nah, itulah kita jadi bentuk dalam gangguan kecemasan pada anak tidak sama dalam bentuk keluhan fisik dan psikologis, tapi penyampaiannya tidak verbal seperti orang dewasa. Ya, jadi dari perubahan-perubahan tadi yang perlu kita observasi. Kalau ada perubahan tadi, coba diobservasi pendekatan terhadap anak. Ya, apa yang dirasakan anak. Ya, nah itu kita bisa lihat kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan pada anak. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu adanya gangguan kecemasan pada anak kita, ya, ini harus segera loh dideteksi, ya. Kenapa? Karena deteksi sedini mungkin, dampak lanjutnya pun menjadi berkurang, ya. Kenapa lagi? Karena harus dideteksi secepat mungkin. Karena
Ya, kalau gangguan kecemasan pada anak bisa berlanjut sampai dia nanti remaja, dewasa, bahkan lansia dengan gangguan mental emosional. Bisa berupa cemas kah, bisa berupa depresi kah, bisa berupa bipolar. Ya, jadi segeralah untuk dideteksi sehingga mendapatkan penanganan secepat mungkin. Ya, oke, kita sudah membicarakan tadi bagaimana gangguan kecemasan pada orang dewasa, lansia, maupun dampaknya pada anak kita. Nah, sekarang gimana sih tips-tips untuk menghilangkan rasa cemas berlebihan apalagi selama pandemi COVID ini, ya? Kita tahu kita tidak bisa keluar kemana-mana, di rumah, ya, belajar, bekerja semua di rumah. Apa yang harus kita lakukan, gitu ya, untuk mengurangi rasa cemas berlebihan ini, ya? Oke, lakukanlah apa yang Anda suka. Ya, mungkin sebelumnya Anda sibuk dengan bekerja, punya waktu luang sekarang di rumah, lakukanlah apa yang Anda suka. Misalnya, sebelumnya saya tidak bisa membersihkan kamar saya mau merapikan dan membersihkan kamar saya, atau merapikan kebun saya. Lakukanlah hal itu, ya. Lakukanlah dengan rasa nyaman, tenang dan rileks, ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, jangan lupa nih, jangan karena kita tidak boleh keluar rumah, ya, atau keluyuran, bukan berarti kita tidak boleh keluar rumah di halaman rumah kita sendiri, ya. Itu boleh. Nah, itu harus dilakukan, ya. Jangan di dalam rumah terus, apalagi yang ber-AC terus-menerus, ya. Jadi keluarlah rumah, di perkarangan, berjemur, olahraga ringan. Karena dengan bermandikan sinar matahari itu akan memperbaiki metabolisme tubuh kita, ya. Dengan secara otomatis akan mempengaruhi perkembangan otak kita, ya. Nah, itu juga bisa mencegah kecemasan, ya. Nah, jangan lupa nih olahraga yang rutin. Setidak-tidaknya seminggu 2 atau 3 kali. Ya, tidak harus kan sekarang tidak bisa karena semuanya ditutup. Ya, bersepeda pun sekarang banyak hambatannya, takut tertular. Tidak, olahraga itu tidak harus di tempat olahraga. Di rumah pun bisa kita lakukan. Ya, dengan misalnya senam, dengan bantuan kita tonton di YouTube kan ada tuh petunjuk-petunjuk olahraga, beraktivitas dengan anak-anak, ya, kita yoga, itu sudah termasuk olahraga. Lakukanlah hal itu, ya. Kemudian apalagi tipsnya? Makanan dan minumanlah yang sehat, ya. Buatlah kan berkumpul dengan keluarga, dengan masak, menghabiskan waktu bersama, menimbulkan rasa rileks dan nyaman, ya. Kemudian apalagi? Hindarilah sekali lagi konsumsi kafein, ya, teh, kopi, ya. Kemudian alkohol juga harus dihindari, atau merokok nih. Nah, bapak-bapak nih, ya, hati-hati, merokok makin banyak, makin susah kita tidurnya. Bahkan seseorang yang merokok secara berlebihan menunjukkan orang itu sedang mengalami masalah mental emosional. Bisa cemas, bisa depresi atau stres, ya. Tidurlah yang cukup dengan jadwal yang teratur. Jangan karena tidak perlu ke kantor, tidak perlu sekolah, jadi bangunnya siang. Jangan, buatlah jadwal yang tepat sehingga kita bisa menentukan aktivitas kita selanjutnya, sehingga kita bisa memberikan rasa yang nyaman, tenang dan rileks. Ya, yang paling penting tipsnya adalah apa? Yaitu adalah teruslah belajar berpikir positif, ya. Karena dengan positive thinking itu akan menghasilkan emosi dan perilaku yang positif. Nah, itulah tipsnya, ya. Jadi itu bisa dilakukan untuk menghindari kecemasan yang berlebihan. Oke? Nah, sekarang nih, ya, gangguan cemas itu bisa sembuh nggak sih? Pertanyaannya kan begitu. Tanpa harus ke dokter. Bisa kalau levelnya ringan. Tapi kalau levelnya sudah sedang dan berat, mengganggu aktivitas sehari-hari, segeralah konsultasi ke dokter, ya. Dikatakan nih, kalau misalnya berlaku terus-menerus selama 2 minggu menimbulkan gangguan fungsi sehari-hari, merasa sangat menderita dengan kondisi itu, segeralah konsultasi ke dokter. Kalau lebih dari 1 bulan, silakanlah konsultasi ke psikiater untuk Anda dibantu, ya. Karena kita tahu gangguan kecemasan itu rasanya tidak enak, takut, cemas, tegang yang berlebihan dengan beberapa aspek psikologis dan fisik lainnya. Ya, jadi segeralah ke dokter, ya. Nah, kalau Anda ke dokter nih, tadi saja dengan gangguan kecemasan sudah menimbulkan stigma, takut, dianggap gangguan jiwa nih kita nih, gitu ya. Nah, jangan takut untuk pergi ke psikiater. Mereka akan membantu Anda, ya, memberikan pengobatan, memberikan penanganan, ya. Tidak semua gangguan cemas memerlukan obat, bisa saja dengan konseling,
ya. Tapi kalau diperlukan akan diberikan obat oleh psikiater. Dan jangan takut, obat yang diberikan oleh psikiater bukan obat candu, bukan obat penenang, bukan obat tidur, ya. Tapi mengatasi, tadi kita sudah bahas kan ya, bahwa di otak kita pada keadaan cemas ada serotonin dan adrenalin yang meningkat. Itulah yang dikontrol oleh obat. Jadi diberikan mood stabilizer. Tidak candu, tidak menimbulkan gangguan pada fungsi organ tubuh lainnya. Jadi jangan takut untuk ke psikiater. Oke? Nah, Bapak Ibu, inilah informasi yang bisa saya sampaikan ya. Salam sejahtera dan sehat selalu.